Am I sure? Halo seluruh, itu tadi adalah beberapa cuplikan film The Last House on the Left. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini adalah versi remake dari originalnya yang dirilis pada tahun 1972 yang menampilkan adegan kekerasan seksual secara nyata. Bahkan film ini sempat dikritik dan tidak boleh tayang di beberapa negara. Film bermula saat dua orang polisi membawa seorang tawanan yang sudah lama buronan yang bernama Croc. Mereka dalam perjalanan menuju penjara. Namun tiba-tiba sebuah mobil pickup menabrak mereka dari samping, dan itu adalah temannya Croc. Salah satu polisi di mobil itu langsung tewas di tempat, sementara yang satunya lagi dihabisi oleh Croc di situ. Dan ini adalah Mary Collingwood. Dia sangat suka berenang dan ditemani ibunya, Emma Collingwood. Dan ayahnya adalah John Collingwood yang berprofesi sebagai dokter. Mereka akan pergi berlibur ke rumah mereka yang terletak di pinggir danau jauh dari perkotaan. Mary yang beranjak dewasa memutuskan untuk menempati rumah tamu di sebelah rumah utama mereka. Dia berkeliling dan pergi ke dermaga milik orang tuanya, lalu dia menceburkan diri dan berenang. Mary meminta izin pada ibunya untuk meminjam mobil dan bertemu dengan temannya di kota, yaitu Peggy. Ibunya tampak kurang setuju, tapi ayahnya mengizinkan dan dia pun akhirnya pergi menemui temannya. Peggy bekerja di sebuah toko kecil di sana. Saat itu ada seorang pemuda yang berbelanja di tokonya, namun dia tidak bisa menunjukkan KTP-nya. Namanya adalah Justin. Lalu Justin menawarkan ganja sebagai gantinya jika ia memperbolehkan belanja di tokonya tanpa KTP. Peggy yang mendengar itu tampak setuju dengan tawaran Justin. Mereka bertiga akhirnya pergi ke sebuah motel tempat Justin singgah dengan menggunakan mobilnya Mary. Justin dan Peggy turun untuk mengambil ganja itu, sementara Mary menunggu di mobil. Karena terlalu lama menunggu, Mary akhirnya menyusul mereka ke dalam, dan ternyata mereka malah asik nyimeng di atas kasur. Peggy lalu menawarkan pada Mary untuk mencobanya. Saat lagi asik menghisap ganja, ibu Mary menelpon. Mary berkata kalau dia akan menginap di rumah Peggy, tapi ibunya tidak setuju dan melarangnya. Lalu tiba-tiba semua telepon mereka terputus karena sinyal yang buruk. Karena keasikan, ayah dan paman Justin datang ke motel itu. Dan ternyata ayahnya adalah seorang buronan polisi yang di awal kita lihat tadi. Dia bersama dengan keluarganya, Francis dan Sadie. Justin kaget dan dia tiba-tiba dipukul oleh ayahnya. Mary dan Peggy yang melihat itu merasa ada yang tidak beres di sini. Mereka baru tahu kalau ayah Justin adalah buronan. Peggy yang panik meminta untuk keluar dari situ, namun sepertinya mereka terjebak. Croc bilang tidak boleh ada yang tahu kalau mereka adalah buronan polisi. Jadi, Croc berencana untuk menghabisi mereka di suatu tempat. Mary dan Peggy akhirnya dibawa mereka ke dalam hutan jauh dari pemukiman. Saat di perjalanan, Peggy yang panik terus menangis memohon untuk dilepaskan. Mereka berpapasan dengan polisi namun mereka tidak bisa apa-apa. Mary tampak tidak asing dengan daerah situ. Dia tahu kalau daerah situ adalah jalan menuju ke rumahnya. Dia memberitahukan Croc kalau mereka harus berbelok kiri karena jika ke kanan adalah jalan buntu. Lalu Mary diam-diam menekan pemanas yang ada di depannya. Dia lalu menyocolkan pemanas itu ke muka Sadie. Saat itu mereka jadi hilang kendali. Mobil yang mereka tumpangi terjun ke hutan dan menabrak pohon. Peggy dengan cepat keluar dan berlari ke dalam hutan untuk melarikan diri. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pabrik dan berteriak minta tolong. Namun dia tertangkap oleh Sadie dan Francis. Peggy akhirnya dibawa kembali ke Croc. Lalu dia menyuruh Justin untuk menggagahi salah satu dari mereka. Justin menolak perintah ayahnya. Dia bersikeras tidak mau melakukan itu. Saat itu juga Peggy mengejek Croc. Croc yang mendengar itu langsung naik pitam dan menusuk Peggy di perutnya. Mary berteriak melihat temannya ditusuk. Lalu Croc menarik paksa Mary untuk digagahi. Mary berteriak meminta ampun, namun mereka tidak memperdulikannya. Justin yang melihat Mary dimantap-mantapin sama ayahnya hanya bisa menangis ketakutan dan dia diam-diam menyimpan kalungnya Mary. Setelah puas, Mary diam-diam memegang batu dan menghantamkan batu itu ke muka Croc. Lalu dia berlari menuju danau dan berenang untuk melarikan diri. Croc yang memegang pistol menembakkan ke arah Mary dan mengenai pundaknya. Dan Mary tampak tak sadarkan diri berbarengan dengan turunnya hujan. Mereka akhirnya berjalan kaki meninggalkan TKP dan sampailah mereka di rumahnya keluarga Collingwood.
Di sana mereka mendapat perawatan dan disambut hangat oleh Collingwood. Mereka belum tahu kalau rumah itu adalah rumah Mary. Mereka basa-basi untuk pergi ke rumah itu karena cuaca sedang hujan. Namun ayah Mary mengizinkan mereka untuk menginap di rumah tamunya. Meskipun tampaknya ibu Mary kurang setuju dan merasa ada yang tidak beres. Sembari ayah Mary mengobati luka Francis, Justin meminta izin pergi ke dapur untuk menaruh gelas. Saat di sana, dia melihat foto Mary di kulkas. Dia terlihat ketakutan dan lemas. Lalu datang ibu Mary membantu Justin, tapi dia mengatakan dia baik-baik saja. Justin merasa ini tidak benar dan mereka bersalah. Dia menaruh kalung Mary di pinggir gelas di atas meja dapur. Lalu ibu Mary mengajak mereka pergi ke kamar yang mereka tempati. Ibu dan ayah Mary bersiap untuk tidur. Lalu tiba-tiba terdengar suara di depan pintu mereka. Saat dicek, mereka melihat Mary sedang kepayahan di sana. Ayahnya cepat-cepat memberikan pertolongan pada Mary. Ayahnya baru sadar kalau Mary habis terkena tembakan. Lalu menyuruh ibunya mengambilkan alkohol. Saat mengambil alkohol, dia melihat kalau Mary di dekat gelas dan merasa curiga. Saat mengecek tubuh Mary, ayahnya sadar kalau anaknya habis digagahi dan mereka murka. Ibunya bilang kalau dia melihat Justin ketakutan di dapur. Ayahnya menyuruhnya bersiap untuk pergi menggunakan perahu yang ada di dermaga. Namun, dia tidak bisa menemukan kuncinya. Saat ibunya di dapur, dia dikagetkan dengan kemunculan Francis dari belakang. Lalu ibunya menawarkan minuman untuk Francis supaya dia tidak curiga. Saat Francis menuju ruang tengah, dia melihat Mary terbaring di meja. Lalu dari belakang, ibunya Mary menghantamkan botol minuman kepadanya. Mereka akhirnya bergelut di situ. Ibunya Mary sempat kalah namun dibantu oleh ayahnya Mary. Mereka berdua akhirnya menghabisi Francis di dapur, menyisakan Kirk, Sadie, dan Justin. Lalu mereka berdua menuju kamar tamu untuk menghabisi sisanya. Saat di sana, ayahnya Mary melihat Justin memegang pistol, namun Justin sepertinya berpihak pada mereka. Justin memberikan pistol itu kepada ayah Mary. Saat mengisi peluru, Sadie terbangun dan dengan refleks ayahnya Mary menembakkan pistol ke arah Sadie, namun hanya mengenai bahunya saja. Sadie pergi ke kamar mandi, sedangkan Kirk melompat keluar jendela. Mereka bergelut dengan Sadie, dibantu oleh Justin. Sampai akhirnya ibunya Mary menembakkan pistol ke Sadie dan dia tewas. Kini tersisa hanya Kirk. Ayahnya Mary bersiap untuk menghabisi Kirk, namun tampaknya dia tidak kuat melawan Kirk. Lalu datang Justin menodongkan pistol ke arahnya. Tapi ternyata pistol itu tidak ada isinya. Justin lalu ditusuk oleh Kirk, namun dia belum mati. Saat bersamaan muncul ibunya Mary dan memukul Kirk. Mereka akhirnya melumpuhkan Kirk di situ. Paginya mereka meninggalkan rumah itu bersama Justin dan menuju rumah sakit menggunakan perahu. Lalu di sini terlihat Kirk terbaring di atas meja yang ternyata dia telah dibius oleh ayahnya Mary. Dia memasukkan kepala Kirk ke sebuah oven dan boom. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film The Last House on the Left. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Sampai jumpa.